keempat suku kata, yaitu si, de, ber, do. Lalu menggunakan konsonan rangkap R pada suku keempat pada kas dalam bahasa Karo. Yang kedua yaitu morfologi. Berasal dari akar kata beru atau anak perempuan atau gadis. Yang selanjutnya itu prefiks si, memberikan makna penanda identitas atau penyebutan. Yang ketiga yaitu sintaksis, dapat menjadi subjek, objek ataupun pelengkap. Contoh dalam bahasa Karo dari kata sideberu yaitu aku menca sideberui atau aku melihat perempuan itu. Semantik, yang keempat semantik, mengacu pada perempuan, sering digunakan untuk menyebut atau mengidentifikasi perempuan dalam konteks adat ataupun percakapan sehari-hari. Yang kedua yaitu kata sidilaki atau laki-laki. Yang pertama fonologi, terdiri dari 4 suku kata yaitu si, di, la, dan ki, menggunakan pola vokal konsonan berulang. Yang kedua yaitu morfologi, berasal dari kata laki atau laki-laki. Prefiks si digunakan sebagai penanda identitas atau penyebutan orang. Yang ketiga yaitu sintaksis, dapat menjadi subjek, objek ataupun pelengkap. Contoh kalimat dari kata sidilaki yaitu sidilaki i maka embelen erturak, atau laki-laki itu yang paling tua di antara saudara-saudaranya. Yaitu semantik, mengacu pada laki-laki baik dalam konteks adat maupun sehari-hari. Kata ini sering digunakan untuk menyebut atau mengidentifikasi gender laki-laki dalam masyarakat Karo. Yang ketiga yaitu nakan atau nasi. Fonologinya terdiri dari 2 suku kata yaitu na dan kan. Morfologi merupakan kata dasar dari nakan yang tidak mengalami afiksasi. Terus dalam bahasa Karo, kata ini merupakan nomina yang merujuk pada makanan pokok berupa nasi. Yang ketiga yaitu sintaksis, dapat berfungsi sebagai subjek, objek ataupun pelengkap. Contoh kalimat dari kata nakan yaitu nakan i ras ari mate, atau nasi itu sudah basi. Terus semantik, mengacu pada nasi, makanan pokok dalam budaya Karo dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Memiliki makna penting, sering dikaitkan dengan kelangsungan hidup dan simbol keberkahan dalam adat Karo. Nah, yang selanjutnya itu adalah kata manuk atau ayam. Fonologinya itu terdiri dari 2 suku kata yaitu ma dan no, dan yang menggunakan nasal fonem n pada suku pertama, khas dalam fonologi bahasa Karo. Nah, selanjutnya itu adalah morfologinya, yaitu pada kata dasar manuk tidak mengalami proses afiksasi dalam bentuk dasarnya, tetapi dapat diberi imbuhan dalam konteks tertentu untuk membentuk makna baru. Misalnya pertukuran manuk, atau bisa diartikan sebagai tempat memelihara ayam. Sintaksisnya adalah dapat menjadi subjek, objek, atau keterangan dalam kalimat. Contoh kalimatnya itu adalah manukku ras lari lalat, yang artinya ayamku lari ke sana. Semantiknya itu berarti sejenis unggas domestik yang biasa dipelihara untuk diambil dagingnya atau telurnya. Memiliki makna budaya penting dalam tradisi adat Karo. Sering digunakan dalam upacara adat seperti kerja adat atau ritual adat. Yang selanjutnya itu ada kata negara atau berani. Fonologinya itu terdiri dari 3 suku kata megara, menggunakan bunyi vokal e, a, dan a yang berurutan dan dengan konsonan nasal fonem n di awal kata. Morfologinya pada kata dasar negara atau keberanian, mendapat prefiks le yang membentuk kata kerja atau sifat.
dari 3 suku kata selambar menggunakan bunyi nasal pada suku kata. Selanjutnya yaitu morfologi. Berasal dari kata dasar lembar. Timbulan se digunakan untuk menyatakan satu atau tunggal. Bentuk kata benda yang merujuk pada sesuatu yang tipis seperti kertas. Sintaksisnya yaitu selambar dapat berfungsi sebagai subjek, objek, atau pelengkap dalam kalimat. Selanjutnya yaitu selambar atau selambar. Fonologinya terdiri dari 3 suku kata selambar menggunakan bunyi nasal pada suku kata. Morfologinya berasal dari kata dasar lembar. Timbulan se digunakan menyatakan satu atau tunggal. Bentuk kata benda yang merujuk pada sesuatu yang tipis seperti kertas. Sintaksisnya selembar dapat berfungsi sebagai subjek, objek, atau pelengkap dalam kalimat. Contoh kalimat dalam kata selambar yaitu selambar surat tugas maju atau satu lembar surat ada di atas meja. Semantiknya biasanya mengacu pada objek tipis seperti kertas, kain, atau daun. Kata ini digunakan untuk persembahan tertentu, misalnya selambar daun sirih untuk upacara tradisional. Selanjutnya yaitu gara atau merah. Fonologinya terdiri dari 2 kata yaitu gara, menggunakan vokal terbuka a pada akhir setiap suku kata. Khas dalam bahasa Karo. Morfologinya kata dasarnya yaitu gara. Tidak mengalami perubahan bentuk atau pertumbuhan sehingga merupakan kata dasar yang sederhana. Sintaksisnya yaitu dapat berfungsi sebagai predikat dan keterangan. Contoh kalimatnya cuma gara bergeras api, yang artinya tanah itu merah seperti api. Semantiknya yaitu mengacu pada warna merah. Dalam konteks budaya Karo sering dikaitkan dengan simbol keberanian, semangat, atau peringatan. Selanjutnya yaitu ersada atau mufakat. Fonologinya terdiri dari 3 suku kata yaitu sa, menggunakan bunyi nasal pada suku pertama dan bunyi vokal a yang mendominasi khas dalam bahasa Karo. Selanjutnya yaitu morfologi. Berasal dari kata dasar sada atau satu. Timbulan membentuk kata kerja atau kata benda yang berarti bersepakat atau mufakat. Sintaksisnya yaitu dapat menjadi subjek atau predikat dalam kalimat. Contoh kalimat dari ersada yaitu ersada kami lit tutu, yang artinya mufakat kami setelah berdiskusi. Semantiknya makna kesepakatan bersama atau mencapai satu pemahaman, sering digunakan dalam konteks pengambilan keputusan kelompok adat. Selanjutnya yaitu ari atau percakapan. Fonologinya terdiri dari 2 suku kata a, i, menggunakan vokal i di suku kedua yang merupakan ciri khas dalam bahasa Karo. Morfologinya berasal dari kata dasar ari yang berarti percakapan atau komunikasi verbal. Sintaksisnya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Contoh kalimat dari ari yaitu hari kami menari, yang artinya percakapan kami dengarkan. Semantiknya yaitu bermakna komunikasi verbal atau interaksi antar dua pihak yang melibatkan penyampaian informasi. Sering digunakan dalam konteks kegiatan sosial atau interaksi sehari-hari.